lanjutan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan. Kita semua pasti sudah mendengar tentang virus corona, yaitu virus yang melanda Tiongkok hingga dunia dalam waktu yang singkat. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 coronavirus adalah virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walau pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan dan keresahan di masyarakat sekitar. Dan kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang virus corona ini. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus corona adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dari sejenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar seafood. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, virus ini juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga pada 29 Januari 2020, kasus virus corona sudah menyebar hampir di seluruh provinsi di Cina dan beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona. Hal itu terbukti bahwa kasus pertama virus corona di Indonesia berhubungan dengan 2 orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun, yang diduga tertular dari warga negara Jepang saat bertamu ke Indonesia. Dan ketika dicek oleh tim kesehatan dalam keadaan sakit, ternyata oleh Kementerian Kesehatan dilaporkan bahwa ibu dan anak ini positif corona. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona di Indonesia yang belum terdeteksi. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan dan orang yang terpapar menyebarkan virus walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan. Jika menyerang pernapasan atas, biasanya gejala akan terjadi pada umumnya seperti batuk pilek biasa, dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun lemah, virus corona akan menginfeksi saluran bawah dan timbul gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh virus corona ini. Namun, ada sebagian gejala yang hilang dengan sendirinya atau kata lain self-limiting, seperti flu batuk biasa dan pasien hanya memerlukan obat untuk meringankan gejala, penurun panas untuk demam, dan antibiotik untuk meredakan batuk dan pilek. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan pemerintah di Jakarta yang ditetapkan sejak tanggal 10 bulan April 2020. Selama PSBB, masyarakat dihimbau tidak berkegiatan di luar ruangan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayatur rijzi batalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tufarrihuhu minhu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk di negeri itu.
Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usama binti Zaid.